Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem respirasi pernapasan. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anatomi patofisiologi yang diampu oleh Bapak Henry Didiarto, Eskep Nurse MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desiana Rifani Jarusta dengan NRP 222-32796, kelas A reguler 1 semester 1. Pertama, saya akan membahas definisi sistem respirasi. Definisi sistem respirasi yaitu sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan, yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Ketiga, melembabkan udara. Selanjutnya, saya akan membahas struktur yang membentuk sistem respirasi, meliputi yang pertama, struktur utama, terdiri dari saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan paru-paru. Yang kedua, struktur pelengkap, yang terdiri dari dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Selanjutnya, saya akan membahas anatomi sistem pernapasan, yang terdiri dari yang pertama, saluran pernafasan atas, yang meliputi rongga hidung atau kafum nasi, paring, dan laring. Yang kedua, saluran pernapasan bawah, yang meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang ketiga, paru-paru, meliputi paru-paru dan alveoli. Selanjutnya, saya akan membahas saluran pernapasan atas. Saluran pernapasan atas terdiri dari yang pertama, rongga hidung atau kafum nasi, merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau paring. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal atau konka superior, medialis, dan inferior. Selanjutnya, saya akan membahas rongga hidung terdiri atas yang pertama vestibulum, yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Yang kedua, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Ketiga, konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Selanjutnya, saya akan membahas jaringan submukosa pada sistem pencernaan. Yang pertama, sel silila, yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Yang kedua, pada tahap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sinus atau paranasalis. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Yang pertama, sinus paranasalis terdiri dari A. Sinus frontalis atau di tengah dahi, B. Sinus ethmoidalis atau di antara mata, C. Sinus efonoidalis atau di belakang rongga hidung, D. Sinus maxillaris atau di tulang pipi. Keempat, sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang produksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung,
sebagai radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus atau sinusitis. Selanjutnya, fungsi hidung. Yang pertama, sebagai jalan nafas. Kedua, pengatur udara. Ketiga, pengatur kelembapan udara atau humidifikasi. Keempat, pengatur suhu. Kelima, pelindung dan penyaring udara. Keenam, indera pencium dan resonator suara. Yang kedua, faring atau paring. Bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisah antara makanan dan udara terjadi. Terjadi di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama, menyaring udara oleh rambut getar atau silia. Kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asin. Berikut, faring terdiri dari, yaitu nasofaring, bagian berbatasan dengan rongga hidung, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, laringofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. Yang pertama, nasofaring. Nasofaring adalah bagian atas tengkorak atau faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft plate dan terletak di belakang hidung. Selanjutnya, nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. B. Orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Berikut fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Yang ke-C, laringofaring. Laringofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Sebagai bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara dan epilogitis atau katup pangkal tenggorokan atau trakea atau saluran pernapasan. Saat menelan makanan, epiglottis menutupi laring sebagai makanan, tidak masuk ke dalam tenggorokan. Namun sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan atau trakea atau saluran pernapasan. Yang ketiga, laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis ke-4 sampai ke-6. Selanjutnya, fungsi laring. Yang pertama, menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Kedua, mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke ekofagus saat makan. Gerakan mundur lidah memaksa epiglottis atau kartilago pada laring untuk menutupi glottis atau bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Ketiga, melindungi saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglottis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Keempat, penghubung faring dan trakea. Untuk menghubungkan faring dan trakea. Kelima, respirasi. Selama proses pernapasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Selanjutnya, saya akan membahas saluran pernapasan bawah.
Saluran pernapasan bawah terdiri dari: pertama, trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Trakea atau batang tenggorokan tersusun atas 20 tulang raban berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utama sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kedua, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawan melingkari lumen dengan sempurna. Yang berikut bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri atau pulmosinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura fiscalis. Dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parientalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa. Cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Yang kelima, pleura. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesoderma. Pleura dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pleura visceralis yang melapisi paru. Yang kedua, pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit, yaitu 0,1 sampai 0,2 mili per kgbb yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Yang berikut, alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah
Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Yang berikut, otot-otot pernapasan. Otot-otot pernapasan terdiri atas otot skelet yang meliputi pertama, otot inspirasi utama, yaitu A. Musculus intercostalis interna, B. Musculus intercatilanginus parasternal, C. Otot diafragma. 2. Otot inspirasi tambahan atau otot bantu napas, A. Musculus calaneus anterior, B. Musculus calaneus medius, C. Musculus calaneus posterior. Yang berikut, diafragma. Diafragma merupakan suatu septum berupa jaringan musculontedineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus franchius yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Yang berikut, vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas dua bagian. Yang pertama, arteri pulmonaris yang keluar dari ventrikel kanan, berfungsi dalam sistem respirasi. Yang kedua, arteri bronkialis, berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru.